Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Nur Hakim, asal instansi dari SDN Kaungsari. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bandung. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Berikut pemaparannya. Pengertian pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah merupakan sebuah ekosistem. Sekolah merupakan bentuk interaksi faktor biotik, yaitu murid, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar, dengan faktor abiotik, yaitu sarana, prasarana, dan keuangan. Pendekatan yang biasanya digunakan dalam pengelolaan sumber daya adalah pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking dan pendekatan berbasis kekurangan atau disebut deficit-based thinking. Perbedaan. Adapun perbedaan pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset adalah sebagai berikut. Pendekatan berbasis kekurangan adalah pendekatan yang memusatkan perhatian pada kekurangan, apa yang mengganggu dan apa yang tidak bekerja. Sedangkan pendekatan berbasis aset adalah pendekatan yang menekankan pada kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan berbasis pada kekurangan atau masalah hambatan biasanya berfokus pada masalah dan isu. Kemudian berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Contohnya selalu bertanya apa kekurangan. Selanjutnya fokus mencari bantuan atau sponsor dari institusi lain. Dan terakhir, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pendekatan berbasis aset berfokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki. Kemudian membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, yaitu aset dan kekuatan. Dan terakhir, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Menurut Green dan Haynes, pada tahun 2002 dalam Asset Building and Community Development ada 7 aset utama atau disebut sebagai modal utama, yaitu pertama, modal manusia, yang kedua, modal sosial, yang ketiga, modal fisik, yang keempat, modal alam atau lingkungan, yang kelima, modal finansial, yang keenam, modal politik, dan yang ketujuh, modal agama dan budaya. Kesimpulan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mampu mengenali, menggali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya atau 7 aset utama daerah atau sekolahnya dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking yang ada, kemudian memanfaatkan atau memberdayakan secara optimal sesuai kodrat alam dan zaman. Implementasi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, memahami terlebih dahulu bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Yang kedua, melakukan pemetaan 7 aset utama yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, membuat rencana program sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan. Yang kelima, mensosialisasikannya kepada rekan sejawat, rencana yang sudah dibuat dan materi yang sudah dipelajari untuk berbagai praktik. Yang keenam, mengelola sumber daya dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset
saat melakukan kegiatan di sekolah. Yang ketujuh, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk meminta umpan balik dari pemetaan pengelolaan sumber daya berbasis aset. Yang kedelapan, mengarsipkan hasil dalam mengelola sumber daya di sekolah untuk menekan dan mendorong sekolah memberdayakan aset yang dimilikinya. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama, pengelolaan sumber daya yang tepat akan memaksimalkan peran dan fungsi dari setiap sumber daya sehingga mendukung proses pembelajaran murid lebih bervariasi dan berdiferensiasi. Yang kedua, pengelolaan sumber daya yang tepat dengan aset based thinking bersifat berkelanjutan sehingga dapat memberikan perubahan bagi proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya dengan pendekatan berbasis aset berfokus pada kekuatan atau potensi murid sehingga murid dapat merespon secara kreatif. Yang keempat, pengelolaan sumber daya yang tepat mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Koneksi antar materi modul 3.2 dengan modul 1. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang pemimpin pembelajaran memetakan potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh murid sebagai sumber daya modal manusia, kemudian menuntun potensi tersebut agar tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Pemetaan aset atau kekuatan berbasis nilai dan peran guru penggerak seperti kolaboratif, reflektif, inovatif, sehingga mampu mengoptimalkan potensi setiap sumber daya untuk menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Modul 1.3 Visi calon guru penggerak. Pemetaan 7 aset utama sekolah dapat dilakukan dengan penerapan inquiry apresiatif atau bagja. Pendekatan bagja juga berorientasi pada kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sumber daya. Bagja membuat arah pemetaan aset menjadi terstruktur dan berpihak pada murid. Modul 1.4 Budaya positif sekolah. Pemetaan aset sekolah dengan pendekatan berbasis aset adalah pola pikir positif yang berfokus pada kekuatan setiap sumber daya, sehingga kita fokus pada kekuatan atau potensi positif guna tercipta budaya positif di sekolah. Koneksi antar materi modul 3.2 dengan modul 2. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Seorang pemimpin pembelajaran memetakan kekuatan atau potensi berbasis aset yang dimiliki oleh murid untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi karena setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Modul 2.2 Kompetensi sosial emosional. Pemetaan aset atau kekuatan di sekolah dengan pendekatan berbasis aset dapat pula didukung dengan pengembangan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, empati, dan lain-lain, sehingga dapat menciptakan well-being murid. Modul 2.3 Coaching. Pemetaan aset atau kekuatan di sekolah dengan pendekatan berbasis aset dapat dilakukan dengan praktik coaching, di mana coach dapat mengarahkan coachee untuk mampu memaksimalkan potensi atau kekuatan atau aset yang ada dalam dirinya ataupun lingkungannya untuk dapat memecahkan permasalahannya sendiri atau mencapai tujuan yang diharapkan sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi antar materi modul 3.2 dengan modul 3.1.
Modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pemetaan 7 aset utama sekolah, terkadang dihadapkan dalam situasi dilema etika. Seorang pemimpin pembelajaran dapat menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan sehingga pemetaan aset tepat dan dapat diberdayakan secara optimal. Hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan terkait modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelum, mindset kerap kali berfokus pada masalah yang dihadapi dan kekurangan yang dimiliki. Lebih sering bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan atau pertolongan dari pihak lain, membuat program atau proyek untuk memecahkan masalah atau kekurangan, dan terakhir, berjalan sendiri-sendiri dalam pemetaan aset. Sesudah, mindset berfokus pada aset atau kekuatan. Mengubah redaksi pertanyaan menjadi apa yang sudah berhasil, bagaimana strategi agar lebih berhasil, apa yang kita miliki. Berfokus pada kekuatan atau aset yang ada, kemudian mengorganisasi sumber daya. Membuat rencana atau program berdasarkan visi, misi, dan kekuatan sekolah. Dan terakhir, berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.